Dan ketika ada mediasi ini, tiba-tiba Pak Jokowi datang dan menunjukkan semua ijazahnya. Dan ternyata terbukti asli. Wah, pastinya nama Pak Jokowi akan besar lagi ya. Ini juga sangat bau sekali. Apakah ini memang Pak Jokowi itu mengulur-ngulur waktu, membuat masyarakat geram, membuat masyarakat menanti-nanti dan lain sebagainya, dan menunggu momen yang tepat ketika ada mediasi, Pak Jokowi datang di pengadilan dan menunjukkan semua ijazahnya. Dan kalau memang benar-benar terbukti keasliannya, wah pastinya nama Jokowi akan melambung lagi ya. Apakah ini juga taktik dari Pak Jokowi? Ini seperti apa yang diungkapkan oleh Rocky Gerung pada saat lalu ya, yaitu Pak Jokowi masuk jebakan Batman, yaitu terkait tudingan ijazah palsu dan lain sebagainya. Bahkan saat ini pun Pak Jokowi bukannya menunjukkan ijazah aslinya kepada orang-orang yang penasaran terkait ijazah dari Pak Jokowi, tetapi malah memutuskan untuk melaporkan terkait tudingan ijazah palsu ini. Ini juga sangat mengejutkan sekali, dan menurut saya benar apa kata Rocky Gerung pada saat lalu ya, Pak Jokowi kali ini benar-benar masuk jebakan Batman ya. Dan ketika Dr. Tifa resmi dilaporkan, bahkan Dr. Tifa itu sudah akan melawan balik ya setidaknya ya, bahkan juga tidak gentar ketika dilaporkan ke pihak yang berwenang. Bahkan kalau kita lihat dari cuitan di sini, saya dilaporkan, bagus, mau saya tagih janji Jokowi, sesumbarnya hanya mau memperlihatkan ijazah asli di depan pengadilan. Dan saya akan tagih UGM untuk memperlihatkan 34 dokumen yang katanya mereka miliki, yang menjadi penguat Jokowi pernah kuliah di UGM. Biar mulai sekarang UGM sibuk bikin 34 dokumen tersebut. Nah jadinya Roy Suryo dan Dr. Tifa pastinya sudah tahulah konsekuensi ketika meramaikan setidaknya terkait ijazah dari Pak Jokowi. Pasti konsekuensinya akan dilaporkan. Dan ketika dilaporkan, bahkan dari Dr. Tifa menyebut hal itu sangat bagus sekali, karena sesuai janji Pak Jokowi pada saat lalu, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya bila disuruh oleh pengadilan dan lain sebagainya. Nah menurut saya pasti akan ada ya setidaknya mediasi misalkan, yaitu Pak Jokowi didatangkan dan menunjukkan ijazah asli. Ya, supaya cepat selesai, karena ini menurut saya terkait ijazah palsu itu sangat menguras energi masyarakat ya. Seharusnya Pak Jokowi juga langsung menunjukkan ijazah aslinya, silakan difoto, silakan direkam, silakan dibawa, dan tidak ada kasus terkait ijazah asli atau palsu. Masyarakat sudah kadang-kadang sudah dibuat pusing ya terkait tudingan ijazah palsu dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Pak Jokowi malah tidak menunjukkan ijazah aslinya? Bahkan Pak Jokowi malah dengan tim hukumnya melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan bahkan Ketua TPUA kalau tidak salah ya, ada 4. Nah dari sini bahkan dikomentari oleh Airin, demi satu orang rusak nama besar kampus yang jaga puluhan tahun. Lanjutkan perjuangan Mbak, rakyat bersamamu. Wow, yang sabar bun, ini aja dulu. Wah, apalagi nih Dokter Sangsut ini nih kerjaannya cuma garap hidup Presiden 7. Tolong dong, ini harusnya ditegur, nggak baik di mata masyarakat. Sekelas dokter bisa kelakuannya kayak gitu. Udahlah, terlepas asli atau palsu ijazahnya, toh masa kepemimpinan beliau sudah selesai. Biarlah kelak pengadilan Tuhan yang memutuskan. Tatap masa depan baru bersama pemimpin baru. Jadikan hal itu pembelajaran dan lakukan hal yang bermanfaat. Ya seperti itulah, ada yang pro dan ada yang kontra. Menurut saya hal yang sangat wajar sekali ya. Tetapi ya menurut saya apa yang dilakukan Dr. Tifa juga ya ada benarnya lah kalau kita lihat dari sudut pandang Dr. Tifa, Roy Suryo dan lain sebagainya. Karena memang ada kejanggalan-kejanggalan terkait skripsi misalkan, ada kejanggalan-kejanggalan terkait ijazah Pak Jokowi misalkan dan lain sebagainya. Dan kemungkinan Dr. Tifa dan Roy Suryo, Rismond itu sangat penasaran sekali apakah betul ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu dan lain sebagainya. Seharusnya Pak Jokowi menunjukkanlah ijazah aslinya ya.
seharusnya supaya isu ijazah palsu ini cepat selesai dan cepat clear dan jelas ya. Kalau seperti ini terus meneruskan akhirnya juga membuat pusing ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, sidang kasus ijazah SMA Jokowi, guru besar UNS ditunjuk jadi mediator. Malah ada kasus sidang ijazah palsu SMA ya. Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan pihak tergugat dan penggugat melakukan mediasi dalam sidang perdata dugaan ijazah palsu SMA 6 Surakarta milik Jokowi pada 24 April. Baik tergugat dan penggugat sepakat menunjuk mediator dari luar PN Surakarta, yakni Profesor Adi Sulistiono, Guru Besar Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Kami menyerahkan mediasi perkara ini pada pihak tergugat dan penggugat. Jika hasil mediasi sudah ada untuk disampaikan pada PN Surakarta, ujar Ketua Majelis Hakim Putu Gede sambil mengetuk palu menutup sidang. Penggugat ingin Jokowi tunjukkan ijazah. Nah, ini misalkan ya, sudah melebar kemana-mana terkait ijazah palsu dan lain sebagainya. Dan ketika ada mediasi ini, tiba-tiba Pak Jokowi datang dan menunjukkan semua ijazahnya. Dan ternyata terbukti asli. Wah, pastinya nama Pak Jokowi akan besar lagi ya. Ini juga sangat bos sekali. Apakah ini memang Pak Jokowi itu mengulur-ngulur waktu, membuat masyarakat geram, membuat masyarakat menanti-nanti dan lain sebagainya, dan menunggu momen yang tepat ketika ada mediasi, Pak Jokowi datang di pengadilan dan menunjukkan semua ijazahnya. Dan kalau memang benar-benar terbukti keasliannya, wah pastinya nama Jokowi akan melambung lagi ya. Apakah ini juga taktik dari Pak Jokowi? Karena apa? Karena menurut saya sangat mudah sekali lah untuk menunjukkan ijazah asli atau palsu. Apalagi pada saat lalu juga dari tim Roy Suryo bahkan datang bertamu ke rumah Pak Jokowi ingin ditunjukkan ijazahnya. Menurut saya seharusnya Pak Jokowi langsung menunjukkan ijazah aslinya lah. Malah seolah-olah tidak mau. Dan akhirnya masyarakat pun juga bertanya-tanya, kenapa Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya? Wah, akhirnya spekulasi pun muncul, apakah memang palsu, apakah Pak Jokowi takut ditunjukkan ijazahnya. Apalagi ada statement Pak Jokowi ketika menunjukkan ijazahnya ke depan media. Pak Jokowi bahkan mengatakan jangan difoto. Wah, akhirnya juga masyarakat semakin curiga. Dan akhirnya ada gugatan ini dan ada mediasi. Kalau misalkan mediasi bisa mendatangkan Pak Jokowi, ijazahnya bukti asli, wah pastinya nama Pak Jokowi akan melambung lagi ya. Gugatan perdata terhadap ijazah SMA Jokowi dilayangkan oleh tim pengacara Solo, nama lain Surakarta. Koordinator tim penggugat M. Taufik mengatakan pihaknya meminta Profesor Adi sebagai mediator perkara ini. 4 tergugat yaitu SMA 6, KPU Surakarta, Jokowi dan UGM menyetujuinya. Kami menunjuk mediator non-hakim Profesor Adi terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta, kata Taufik. Ya seperti itulah. Jadi menurut saya kasus terkait ijazah palsu ini menurut saya sangat receh sekali ya. Apalagi Pak Jokowi saat ini sudah tidak menjabat sebagai presiden, sudah pensiun, tetapi kasus ijazah palsu ini bukannya meredam tetapi malah semakin booming saja ya menurut saya. Ya, tetapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Menilai seperti apa, tapi yang jelas Dr. Tifa ini ternyata sudah menanti-nanti ya. Dr. Tifa akan dilaporkan terkait dengan ijazah palsu, dan bahkan Dr. Tifa ketika dilaporkan dan diproses di pengadilan, Dr. Tifa akan menagih janji, setidaknya menagih janji terkait Jokowi akan mau memperlihatkan ijazahnya, dan bahkan juga akan menagih ke UGM terkait 34 dokumen yang dimiliki oleh UGM untuk menjadi penguat Jokowi pernah kuliah di UGM. Ya, seperti itu.